Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amiruddin. Saya dari Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan uji tarik. Uji mekanik adalah salah satu kriteria dalam pemeliharaan material untuk keperluan konstruksi, termasuk keperluan untuk biomedis. Adalah kekuatan mekanisnya. Beberapa uji mekanis ialah uji tarik, nanti yang akan kita bahas, uji tekan, composite test, uji kekerasan, hardness test, uji impact test, uji kelelahan, fatigue test. Uji tarik, textile test, dan uji tekan, compression test dilakukan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan pembebanan statis. Uji kekerasan untuk mengetahui ketahanan material terhadap perubahan atau deformation dalam permanen. Uji impact untuk mengetahui ketahanan material terhadap pembebanan mekanis yang tiba-tiba. Uji kelelahan untuk mengetahui lift time di bawah pembebanan skills. Uji tarik, engineering stress, didefinisikan sebagai rasio antara beban P pada suatu sampel dengan luas penampang awal dari sampel. Ini adalah contoh benda gambar yang akan dites. Nah, ini adalah didefinisikan akan keluar muncul rumusan sebagai berikut. Engineering stress didefinisikan sebagai rasio antara perubahan panjang suatu sampel dengan panjang awalnya. Stress strain curve. Seperti ini tabelnya, dia akan naik ke atas atau dia akan mengalami retak pada titik 0,5. Ultimate tensile strength. Ini adalah kurvanya. Itu adalah contoh curve shear strength dari kub polycrystal. Seperti ini. Ini adalah stres 10 PSI pada tekanan itu. Dia akan menimbulkan diagram seperti ini. Itu adalah batas elastis dari beban, yaitu 12. Plastisnya kurang lebih dari 12. Akan muncul di daerah elastis seperti yang maksimum. Kalkulasi terusan kekuatan material terhadap keretakan adalah sangat kompleks. Walaupun demikian, ada model sederhana berbasis pada besaran-besaran sublimasi, gaya, antar atom, energi permukaan yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi keretakan tekstil. Keretakan tekstil didahului oleh terjadinya deformasi plastis yang keretakan terjadi dengan progresi yang lambat. Pada material yang digunakan dalam engineering, keretakan tekstil dapat diamati terjadi dalam beberapa tahap. Terjadinya necking, mulai terjadinya gelembung retakan di daerah ini. Gelembung retakan menyatu membentuk retakan yang menjalar keluar tegak lurus pada arah stres yang diberikan, melebar ke permukaan pada arah 45 derajat terhadap arah tegangannya yang diberikan. Mulai awal terjadi necking, deformasi, stres terkontinui di daerah layer ini, stres di daerah tidak lagi sederhana. Arah gaya dari luar yang diberikan, melainkan didistribusikan secara kompleks dalam 3 sumbu arah. Keretakan tekstil dimulai di pusat daerah leher, di mana terjadi shear maupun tekstil stress lebih tinggi dari bagian lain pada daerah leher. Teori transisi dari tekstil ke brittle. Dalam penggunaan material adalah lengkungan atau temperatur rendah atau pada laju strain yang tinggi bisa terjadi transisi dari keretakan tekstil ke brittle. Keretakan tekstil menyerap banyak energi sebelum patah, sedangkan keretakan brittle
memerlukan sedikit energi. Hindarkan situasi yang mendorong terjadinya transisi ke kemungkinan keretakan brittle. Keretakan karena kelelahan metal. Material daktil dapat mengalami kegagalan fungsi jika mendapat stres secara siklis maupun stres tersebut jauh di bawah nilai yang bisa ia tahan dalam keadaan statis. Tingkat stres maksimum sebelum kegagalan fungsi terjadi disebut endurance limit. Endurance limit didefinisikan sebagai stres siklis paling tinggi yang tidak menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi, beberapa pun frekuensi siklisnya. Endurance limit hampir sebanding dengan ultimate tensile strength atau UTS pada alloy besi setengah dan pada alloy bukan besi sampai 1/3. Secara umum diketahui bahwa jika bagaimana permukaan suatu spesimen lebih lunak dari bagian dalamnya, maka kelelahan metal lebih cepat terjadi dibandingkan dengan jika bagai permukaan lebih keras. Untuk meningkatkan umur menghadapi terjadinya kelelahan metal, dilakukan berdasarkan permukaan surface harden. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.